Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 2103020082. Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku Introduction to Sociology Theory oleh Michael Dillon. Baik, buku ini memiliki ketebalan sebanyak 587 halaman. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu Karl Marx. Karl Marx lahir di Jerman, menjadi keluarga kelas menengah dan menyelesaikan beberapa tahun pendidikan universitas mempelajari hukum, sejarah, bahasa, dan filsafat. Alih-alih mengejar karir akademis, ia beralih ke jurnalisme dan mencurahkan perhatian kepada bisnis dan ekonomi, menulis tentang kondisi tenaga kerja selama era industrialisasi yang pesat ini. Tahun 1848 adalah tahun revolusi di Eropa, ketika pekerja dan rakyat jelata bangkit melawan monarki yang berkuasa di Jerman, Italia, Austria, Hongaria, dan Prancis. Marx sendiri telah berpartisipasi dalam gerakan revolusioner Jerman. Dan pada tahun yang sama, ia dan Friedrich Engels menerbitkan risalah terkenal mereka, The Communist Manifesto. Marx diusir dari Jerman dan kemudian juga dari Prancis karena pandangan revolusionernya. Dia akhirnya menetap di Inggris pada tahun 1849 dengan istrinya yang berkebangsaan Jerman, Jenny von Westphalen. Selama bertahun-tahun kemudian, mereka dan 6 anak mereka menderita kemiskinan yang parah, bergantung pada uang dari Engels dan bayaran kecil dari artikel politik Marx untuk surat kabar radikal Amerika, New York Daily Tribune. Baik, itu dia tadi penjelasan singkat tentang biografi Karl Marx. Langsung saja ke teorinya, yaitu perluasan kapitalisme. Ketika Anda mendengar nama Karl Marx, Anda pasti tergoda untuk bertanya-tanya, mengapa Anda harus mempelajari ide-idenya? Marx telah mati selama lebih dari 100 tahun dan komunisme, sistem politik yang dikaitkan dengan visi teoritisnya, telah menghilang di seluruh dunia. Kekuatan komunis dominan abad ke-20, Uni Soviet runtuh, sebuah peristiwa yang ditangkap secara harfiah oleh runtuhannya tembok Berlin pada 9 November 1989. Saat ini, berkas Republik Uni Soviet terbesar Rusia sedang dalam pergolakan untuk mengadopsi kapitalisme. Agar Anda tidak berpikir bahwa ekspansi kapitalisme ini adalah alasan untuk tidak mempelajari Marx, Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa Marx pada kenyataannya meramalkan kebutuhan pasar yang terus berkembang untuk produknya mengejar borjuis atau kelas pemilik kapitalis di seluruh permukaan dunia. Ia harus bersarang di mana-mana, menetap di mana-mana, membangun hubungan di mana-mana. Jadi, menulis pada pertengahan abad ke-19, Marx membayangkan ekonomi global saat ini. Ekspansi kapitalisme dan kebutuhannya untuk memiliki pasar global yang lebih besar dan lebih untuk komoditasnya menciptakan masyarakat kapitalis yang kemajuannya ditentukan oleh sejauh mana budaya kapitalis
bourgeois mereka, yaitu kemampuan beradaptasi untuk memenuhi tuntutan kapitalisme dengan memproduksi komoditas untuk domestik dan global. Kapitalisme Barat telah berkembang untuk menciptakan dunia kapitalis yang mengglobal di mana-mana, konsumsi mata uang budaya global yang umum. Yang kedua, kapitalisme sebagai ketimpangan struktur. Tetapi sementara banyak orang menikmati berbagai macam barang konsumsi yang tersedia, apa yang ditetapkan oleh Marx adalah ketidaksamaan yang melekat pada kapitalisme. Kapitalisme adalah salah satu cara mengatur produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan keberadaan kita. Ini adalah cara produksi yang menjadi ciri organisasi masyarakat kita. Dari perspektif sejarah yang panjang, kapitalisme bukanlah satu-satunya cara produksi yang dikenal masyarakat Eropa abad pertengahan. Misalnya dicirikan oleh mode produksi feodal di mana para budak bekerja dan mengolah tanah tuan-tuan abad pertengahan yang pada gilirannya memikul tanggung jawab untuk kesejahteraan sehari-hari masyarakat. Kapitalisme adalah cara produksi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang tidak setara atas alat-alat produksi atau berlawanan, misalnya dengan kepemilikan dengan negara masyarakat sosialis, misalnya Korea Utara. Di bawah kapitalisme, minoritas kapitalis bourgeois yang memiliki dan memonopoli alat produksi, yaitu properti, tanah, sumur minyak, rel kereta api, pabrik, perusahaan, mengumpulkan keuntungan berdasarkan kerja karyawan. Kapitalis menggunakan keuntungan untuk memperluas kepemilikan mereka atas milik pribadi, sementara pekerja tanpa properti seperti pembantu rumah tangga, hotel, terus bekerja keras untuk upah minimal dengan mempertahankan, seperti yang dikatakan Marx, kesenjangan ekonomi dan sosial yang terus bertumbuh antara kapitalis dan pekerja. Yang ketiga, teori sejarah Marx. Marx memahami sejarah sebagai ekspansi progresif dalam kekuatan material atau ekonomi dalam masyarakat, yaitu dalam kemajuan yang dibuat oleh masyarakat dalam mengatur produksi material mereka. Misalnya, pertanian, manufaktur, jasa. Teori Marx sering disebut sebagai materialisme sejarah karena ia berfokus pada kondisi material dalam masyarakat dan bagaimana kondisi tersebut menentukan struktur sosial dan hubungan sosial, seperti yang diuraikan oleh kolaborator intelektual Marx, Friedrich Engels. Sejarah Marx menekankan tidak hanya berkembang terlepas dari individu dan hubungan sosial objektif, misalnya hubungan kelas, yang mengkondisikan kehidupan mereka. Sebaliknya, Marx berpendapat bahwa perubahan historis, yaitu perubahan dalam kondisi material masyarakat dan bagaimana hubungan ekonomi sosial diatur, muncul dari kontradiksi yang dirasakan dalam pengaturan ekonomi dan sosial yang ada. Jadi, di Prancis revolusioner, berjuasi menggulingkan depositisme, monarki feodal, dan aristokrasi untuk menciptakan institusi ekonomi dan sosial progresif yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.
seperti kelas kapitalis memiliki andil sebesar dalam kesuksesan kapitalisme yang berkelanjutan. Kami akan mengeksplorasi alasan ini di bagian selanjutnya dari bab ini ketika kita membahas ideologi. Yang berikut materialisme dialektis. Untuk Marx, sejarah tidak berjalan mulus. Setiap zaman ekonomi historis, misalnya masyarakat budak, feodalisme, kapitalisme, dicirikan oleh ketegangan atau kontradiksi. Perubahan hanya muncul ketika kontradiksi ini dan kekuatan dan hubungan sosial yang memproduksi menekan bahwa kondisi ekonomi yang diciptakan manusia pada suatu momen sejarah memunculkan praktik-praktik ekonomi dan sosial tertentu. Praktik-praktik ini memotivasi kelompok-kelompok tertentu seperti menduduki Wall Street untuk menantang kondisi-kondisi yang tidak setara dari keberadaan mereka, dan ini membuka jalan bagi munculnya kondisi-kondisi material baru dan hubungan-hubungan sosial. Yang berikut, visi Marx tentang komunisme. Dalam pandangan evolusioner, komunisme adalah jenis masyarakat yang akan muncul setelah penggulingan kapitalisme. Ini akan menjadi masyarakat yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan pribadi, keuntungan, pembagian kerja, dan kelas sosial. Logika produksi material dalam masyarakat komunis akan mengharuskan setiap orang untuk menyumbangkan tenaga mereka sehari-hari dan kebaikan sosial masyarakat berdasarkan kemampuan mereka yang beragam, dan komunisme akan mencabut